Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bayu Bidiardi SPD MDD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan dan belajar gerak, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelum masuk ke materi perkembangan fisik dan gerak bayi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amalia dengan NIM 61034222027, dan rekan saya Justisia Cita Sofiana, nomor NIM 610342200. Langsung saja ke materi, yaitu perkembangan sebelum lahir. Periode sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Namun, secara garis besar perkembangan perilaku janin ada 4, yaitu yang pertama perkembangan awal kehidupan. Perkembangan awal kehidupan dimulai dari perjalanan satu sperma membuahi sel telur. Perjalanan satu sperma membuahi sel telur merupakan proses yang luar biasa. Karena melalui proses yang panjang agar sel telur dapat dibuahi. Pada 2 minggu awal terjadinya kehidupan, disebut periode germinal atau periode awal. Usia 2-8 minggu disebut periode embrionik. Lalu, sesudah umur 8 minggu sampai menjelang kelahiran disebut janin. Pada periode embrionik, mulai terbentuk bagian yang akan menjadi celah sumsum. Sel jantung juga terbentuk dan mulai ada tanda-tanda berdenyut. Selain itu, juga mulai terbentuk gelembung yang berkembang menjadi organ otak dan mata. Pada usia 6-7 minggu mulai terbentuk bagian tangan dan kaki serta organ tubuh penting lainnya, misalnya organ keseimbangan di bagian dalam telinga. Pada usia 8 minggu mulai terbentuk sel-sel tulang yang membentuk tulang-tulang panjang. Dan mulai pada saat itu kesatuan organ-organ yang terbentuk tersebut mulai disebut janin. Selanjutnya perilaku janin usia 9-12 minggu. Gerakan janin pada usia 9-10 minggu masih lambat, tidak berirama, tidak simetris, dan tidak terkoordinasi. Pada usia 11 minggu, jari-jari bisa bergerak menutup tetapi tidak sepenuhnya apabila diberikan stimulasi pada telapak tangan. Perilaku janin usia 13-16 minggu. Memasuki usia 13, hampir semua persendian tubuh mulai bisa berfungsi. Pada periode ini mulai berkembang gerakan-gerakan refleks yang memerlukan rangsangan syaraf yang lebih kompleks. Pada usia 14 minggu mulai bisa ditandai adanya gerakan spontan yang melibatkan berbagai tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya, perkembangan perilaku janin mulai usia 17 minggu sampai saat kelahiran normal. Usia 17 minggu sampai saat kelahiran normal ditandai dengan mulai berperannya sistem syaraf pusat dan respon perilaku janin. Pada usia ke-6, janin telah menunjukkan respon-respon yang dapat diklasifikasikan sebagai refleks tendon yang terus berkembang sampai menjelang lahir. Fungsi vokal atau suara mulai terbentuk pada usia kurang lebih 22 minggu, dan suara tangis yang lemah mulai dapat ditangkap gejalanya pada usia 25 minggu. Selanjutnya,
Perkembangan fisik. Itu digambar ada perubahan bentuk dan proporsi tubuh manusia mulai janin sampai dewasa. Masa bayi adalah masa sejak individu dilahirkan sampai berusia 1 atau 2 tahun. Pertumbuhan fisik sesudah lahir merupakan kelanjutan dan pertumbuhan pada saat masih di dalam kandungan. Saat-saat kelahiran merupakan saat-saat kritis bagi bayi untuk mampu bertahan hidup. Bayi yang baru saja lahir harus menghadapi perubahan kondisi lingkungan dari kondisi lingkungan di dalam perut ibunya dan memasuki kondisi lingkungan di alam terbuka. Proses kelahiran normal diawali kontraksi uterus yang mengakibatkan membran vital pecah dan bayi terdorong keluar kandungan melalui saluran kelahiran. Periode kelahiran merupakan periode penyesuaian dan penyempurnaan fungsi-fungsi fisiologis dan sensori. Periode ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, kurang lebih 1 bulan. Periode kelahiran merupakan masa kritis bagi bayi apabila setelah lahir bayi tidak mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka ia tidak bisa bertahan hidup. Adaptasi fisiologis merupakan faktor utama di dalam masa peralihan ini. Terlewatinya masa peralihan selanjutnya, bayi akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga pematangan fungsi organ-organ tubuh akan terjadi. Pertumbuhan fisik bayi, baik sebelum lahir dan selanjutnya sesudah dilahirkan, akan mengalami perubahan terus-menerus dalam bentuk dan proporsi ukuran bagian-bagian tubuh, sejalan dengan perkembangan ukuran yang menjadi semakin besar dan semakin panjang atau tinggi. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh kita. Saya akan menyampaikan perkembangan gerak fisik. Yang pertama adalah perkembangan gerak. Perkembangan gerak dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan gerak berpindah dan perkembangan gerak memegang. Perkembangan gerak berpindah adalah gerakan-gerakan yang bayi hanya bisa melakukan secara sederhana dan bertahap dalam pola tertentu sampai ia bisa berjalan. Perkembangan gerak berpindah ada 5 tahap. Yang pertama adalah kontrol postural tubuh bagian atas. Terjadi dalam kurun waktu sebelum 20 minggu, meliputi gerakan tengkurap, mengangkat dada, mengangkat dagu, dan duduk dengan bantuan. Yang kedua adalah kontrol postural seluruh tubuh dan aktivitas tanpa bantuan. Dilakukan dalam kurun waktu 25-31 minggu, yang dilakukan berguling ke samping, duduk sendiri sebentar, berdiri dengan bantuan. Yang ketiga adalah tahap usaha aktif gerak berpindah. Dilakukan dalam kurun waktu 37-39,5 minggu. Meliputi gerakan merayap dengan bertumpu pada perut ke depan atau ke belakang. Tahap keempat adalah gerakan berpindah dengan cara merangkak. Dilakukan dalam kurun waktu 42-47 minggu. Gerakannya meliputi berdiri berpegangan pada perabot, merangkak, berjalan dengan bimbing, mengangkat tubuh. Tahap yang kelima adalah kontrol dan koordinasi postural untuk berjalan. Terjadi dalam kurun waktu 62-64 minggu. Di sini bayi sudah bisa berdiri sendiri dan berjalan sendiri. Yang kedua adalah perkembangan gerak memegang. Perkembangan gerak memegang membutuhkan koordinasi mata dan tangan. Karena jika kita sudah ingin memegang, maka harus melihat terlebih dahulu. Bayi melakukan tahap belum bisa menyentuh selama 16 minggu, kemudian hanya bisa menyentuh sudah 20 minggu, kemudian menggenggam serta secara sederhana pada waktu 20 minggu. Yang keempat adalah memegang dengan genggaman, dilakukan 24 minggu. Yang kelima adalah memegang dengan tangan, terjadi dalam 28 minggu. Dan memegang dengan telapak tangan terjadi dalam 28 minggu.
Kemudian memegang dengan telapak tangan dari arah atas terjadi dalam 32 minggu. Yang ke-8, memegang dengan ujung jari dari bagian bawah terjadi dalam waktu 36 minggu. Kemudian memegang dengan ujung jari terjadi dalam 52 minggu, serta memegang dengan ujung jari dari bagian atas terjadi dalam 52 minggu. Kemudian adalah perkembangan umum. Perkembangan merupakan salah satu aspek perkembangan yang penting paling dalam hidup manusia. Dalam perkembangan umum dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode sensori gerak, dan kemudian periode persiapan dan organisasi operasi konkret. Yang ketiga adalah periode operasi formal. Periode sensori gerak berlangsung sejak lahir sampai 2 tahun. Periode persiapan dan organisasi operasi konkret berlangsung antara 2 sampai 11 tahun. Dan periode operasi formal berlangsung antara 11 sampai 15 tahun. Kesimpulan, mungkin sekian materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita membuka 1 termin 2 penanya. Silakan. Resen. Ya, saya izin bertanya. Oke, Aldi Maulana bisa bertanya. Ya, perkenalkan nama saya Aldi Maulana dengan NIM 61034222022. Izin bertanya, jika terdapat bayi yang mengalami masalah motorik, pada perkiraan usia berapa masalah motorik pada perkembangan bayi tersebut dimulai? Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Revalina Anggraini. Silahkan bertanya. Oke, perkenalkan nama saya Revalina Anggraini dengan NIM 6103422004. Saya ingin bertanya mengapa bayi saat lahir mengalami penurunan. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Untuk menjawab pertanyaan. saya akan menjawab pertanyaan dari Aldi Maulana. Usia berapakah masalah motorik itu dimulai? Mereka bisa muncul saat masih bayi.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Aldi Maulana. Bayi mengalami masalah motorik pada kisaran umur berapakah dimulai? Mereka bisa muncul saat masih bayi. Misalnya, bayi usia 1 bulan yang kemudian didiagnosis autisme cenderung lebih jarang menggerakkan lengannya dibandingkan bayi biasa. Pada usia sekitar 4 bulan, seorang anak pada umumnya dapat menjaga kepalanya sejajar dengan bahunya ketika berganti ke posisi duduk. Tetapi bayi dengan autisme seringkali kekurangan kekuatan sehingga kepalanya terkulai. Pada usia 14 bulan atau usia kebanyakan anak bisa berjalan, bagi anak dengan autisme mungkin masih tidak bisa berdiri. Masalah motorik lainnya dapat mencakup kesulitan untuk memegang benda atau duduk dan tidak bertepuk tangan dan menunjuk. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Apakah mungkin ada yang ingin menanggapi Atau menambahkan jawaban? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Revalina. Mengapa berat badan bayi menurun setelah lahir? Menurut saya, karena bayi menghadapi perubahan antara lingkungan di dalam perut ibunya dan lingkungan baru di alam terbuka. Dan kalau menurut pengalaman ibu saya, mengapa kok anak kecil yang baru lahir mengalami penurunan berat badan? Karena tubuh bayi mengandung banyak air yang dibawa dari dalam rahim. Jadi pada saat lahir, cairan yang ada dalam tubuh bayi keluar melalui urin. Sehingga menyebabkan bobot bayi menurun. Begitu. Apakah bisa diterima? Bisa. Bisa. Jawaban? Izin menambahkan. Perkembangan dalam segi fisiknya sehingga yang ada di dalam tubuhnya mulai berkembang. Untuk Mas Yongki, segera. Maaf, izin menambahkan yang tadi pertanyaan tentang mengapa kok bayi mengalami penurunan berat badan pada saat perkembangan. Nah, menurut pengalaman saya, bayi itu mengalami penurunan berat badan karena bayi itu mengalami proses pertumbuhan sehingga pertumbuhan itu mulai dari fisiknya. Biasanya dari tinggi badannya itu bisa mempengaruhi dalam berat badan sehingga hormon-hormon yang di dalam tubuhnya itu mengalami pemecahan dan bisa menyebabkan penurunan berat badan secara drastis. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Yongki yang telah memberikan tambahan materi. Mungkin sekian dari kami. Sebelum kami menutup, kami akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Kesimpulannya, perkembangan bayi dari usia 0 sampai 12 bulan umumnya akan berurutan seperti yang dijelaskan. Namun, setiap bayi akan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Jadi, jangan membuat perbandingan antara bayi satu dengan yang lainnya untuk menjadi tolak ukur kematangan perkembangan tersebut. Banyak orang tua yang sudah menganggap perkembangan motorik bayi sudah matang pada saat mereka sudah berhasil berjalan. Padahal bayi bisa berjalan bukan satu-satunya perkembangan motorik yang harus dicapai. Semua itu perlu fase agar perkembangan bayi benar-benar bisa dianggap matang. Ada juga kemungkinan jika tidak sesuai strukturnya, hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan motorik anak di usia tertentu atau bahkan dewasa. Tetap ikuti aturan perkembangan yang disarankan tenaga kesehatan yang ada untuk dapat mencapai kematangan perkembangan bayi.
Mungkin sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas.